Halo guys, balik lagi sama gue Gilang Triansyah di part yang kedua. Iya, soalnya menitnya banyak, jadi gue banyak bagi dua banget part. dah. Soalnya ilmu itu penting guys. Jadi kita harus berbagi ilmu. Dan kita mau nanya nih, tadi kayak perbedaan sains sama Perbedaan sainsnya. Iya. Kalau gue kan kebetulan dapat kelas sainsnya tuh kelas ini kan, kelas accelerated kan. Maksudnya beda sih, ada tingkatannya, ada science core, ada maksudnya combined science core, combined science accelerated, ada biology year 1, biology year 2, ada kayak apa sih physics, ada computer science gitu-gitu. Tapi gue kan nggak minat kan. Jadi gue tadinya tuh di core kan, cuman karena guru gue bilang kalau gue tuh pintar. Bukan sombong ya, gimana sih punya ini yang gue gitu. Jadi ya gue up terus ya udah gue sekarang di accelerated kan. Terus kalau kalau IPS di sana enak cuy, IPS-nya beda banget, gak kayak di sini. Kalau di sini kan kita kan belajarnya tentang kayak kerajaan abad-abad kerajaan ya gitu, buset dah. Kalau gue di sana tuh gue literally kan gue tadinya juga di social studies core kan, cuman gue udah naik ke accelerated. Gue yang di core itu gue belajar tentang Homo sapien kan itu kan manusia. Apa sih gimana manusia itu bertahan hidup di bumi ya sebelum periode Ice Age, sesudah periode Ice Age. Abis itu gimana cara mereka menanam agriculture, abis itu civilization kayak gitu-gitu. Dan itu kayak membuka wawasanku sekali ya. Yang di sini itu gue bego banget gitu jadi. Tadi gue tuh gak tahu apa-apa karena kan dulu kan gue kan di 14 kan. 14 juga kan pakainya kurikulum 2013 kan. Kalau gue dulu 2006. Ini 2006 ya? KTSP. Kalau gue kan 2013 itu beda banget cuy. Kalau di 14 kayaknya belajarnya tentang ini kan ASEAN. Iya, ASEAN, terus sejarah kayak kerajaan-kerajaan gitu. Iya, kerajaan-kerajaan gitu kan. Tapi kalau di sana beda. Jadi emang mereka tuh belajarnya standarnya knowledge-nya ya buat internasional, wawasan internasional gitu. Terus matematikanya beda banget. Kalau matematika ya gue akui di Indonesia itu stepnya gimana ya? Agak sedikit lambat sih menurut gue. Iya, jadi belajarnya tuh lambat kayak kalau di gua itu kelas 11 gua udah belajar sin kostan. Kalau dia udah belajar di kelas 9. Baik sin kostan gua JMTK gua kemarin TO gua dapat 1,3. Gila. Gua kan. Terus apa lagi ya? Oh iya, kan kalau di 14 ya, mesti di sekolah lama gue tuh kan ada BK kan? Iya, ada BK. Kalau di gue enggak, penggantinya tuh Foundation of Learning and Knowledge. Jadi itu fondasi kita dalam belajar ilmu sama ilmu pengetahuan gitulah. Iya. Nah, jadi kalau di folk gua itu kayak kita belajar tentang etik, kita belajar tentang skill as global learner, terus kita diajarin kayak preparation buat TOEFL, buat TOEFL test gitu. Jadi kebanyakan assignment gua kata-kata writing, speaking, itu kan emang reading gitu-gitu bah. Iya. Terus apalagi ya? Oh ya, PE gue juga. PE itu beda banget sih. Kalau di Indonesia, maksudnya di 14 kan. Kalau di 14 itu gue PE literally kayak cuman praktek doang kan, cuma dikasih tahu jadi caranya gini-gini. Tapi kalau di gue tuh di sini di Amerika sana tuh enggak. Literally gue berasa kayak belajar biology karena gue nggak hafalin skeleton tuh apa sih namanya, rangka-rangka, terus bone kayak tulang rusuk gitu-gitu. Terus juga otot-otot gitu. Abis otot apalagi ya, tentang cardiovascular system, bilik kanan bilik kiri. Itu gue nggak ngerti loh. Jadi anak SMP dia aja pinter, gue anak SMP, gue kelas 12 dia SMP, pinteran dia. Terus itu kata Pak Acil, guru olahraga gue di 14 ya. Jadi kita di 14 dulu sama, cuma beda angkatan. Di alumni. Pak Acil bilang itu Pak Acil melajarin pas kuliah. Wah gila. Makanya kok ini gue pas apaan nih cardiovascular system. Kalau lu kan kadang kan kalau orang pikir tuh kayak di luar negeri itu sekolah itu kita kayak ngambil pelajaran yang kita mau aja lah, itu benar nggak sih?
Enggak sih, gue ada placement test dulu. Kira gue kayak kita ngambil bebas gitu, soalnya gue pengen dulu kayak enak banget ya kita nggak usah ngambil maths atau yang lainnya. Kita ini tahu placement test dulu kalau misalkan di sekolah udah tahu kemampuan lo kayak gini. Oke, ini kemampuan lo kayak gini, kita kasih pilihan. Jadi setiap pilihannya tuh kan beda-beda kan, tergantung kemampuan hasil tes kita kan. Kayak gitu. Terus juga kalau misalkan lu bertingkat nih, tadinya lu biasa-biasa aja terus jadi pinter. Tapi bisa lompat kelas dong, akselerasi di sana. Bisa. Ada teman gua, dia selesai kelas 9 tapi dia udah lompat jadi kelas 10, pinter. Gila tuh. Dari dia orang Jerman sih, teman gua. Terus di sana ada Maps itu kayak apa ya? Kayak kegiatan kreativitas gitu loh, activity. Kira gue Maps buat kegedean hidung. Bukan. Bukan. Maps advisory itu kayak BK juga sih sebenarnya. Bisa dibilang. Jadi kita nih ya ampun, ini ribetnya minta ampun. Tapi ini menurut gue di international school di Jakarta ada juga, soalnya di global ada. Maps itu kayak kita harus bikin project experience apa aja di luar sekolah. Per semesternya itu minimal 4 experience gitu. Dan itu berpengaruh sama nilai kita. Kalau gue buat kayak gue tiap mau ada UKK gitu atau UTS itu kita dikasih project gitu. Jadi kayak ada yang project kayak buat skripsi gitu-gitu. Skripsi. Iya. Kayak penelitian gitu-gitu. Terus nih kalau misalkan kita nggak lulus, maksudnya kita nggak ngumpulin 4 cash experience itu, kita bakalan nggak lulus, kayak dapat F gitu. Berpengaruh sama gradingnya kita juga, sama rapotnya. Terus orang tuh bisa ngeliat rapot kita selesai term itu, bisa dilihat dari online. Dan dia juga ada aplikasinya nih. Dapat apa aja. Ini sih ini Power School. Jadi ini Power School. Kelihatan nggak ya? Nih, ini Power School. Ini Power School. Sote buat gue. Terus ini tuh GPA. Ini GPA, kayak kata-kata nilai kalian berapa. Terus di sini ada schedule-nya. Ini karena nggak ada no classes this week kan, tuh. Ini tuh biasanya kayak ada pelajarannya. Iya, karena lagi liburan jadi kosong kelasnya. Sini kalendernya deh. Ini kalendernya nih biasanya nih kayak kalau ini semua tugas-tugas buah. Oh, jadi kayak udah ada assignment-nya. Udah dijadwalin deadline-nya apa aja. Terus ini Google Classroom gue juga nih ada nih. Google Classroom gue juga pakai nih. Lu pakai? Pakai gue. Kayaknya international school pada pakai dah. PJ pakai. Berarti sekolah gue bertaraf internasional ya. Nih. Soalnya sekolah gue di Mading ada IF Academy juga. Iya, di Mading sekolah gue ada. Jadi ini Mading biasa untuk umum. Ini sebelah sini ada Mading IF. Itu kayak promosiin. Kayaknya sih gitu. Jadi sekolah dia tuh enak ya. Kalau kita kan di Indo ya, exactly kayak buat gue. Di Indo ya kayak yang sekolah-sekolah biasa itu. Kayak gimana ya, kita tuh belajar bosan gitu di kelas yang sama mulu. Mungkin buat Pak Nadiem Karim kalau dengar, gue nggak tahu siapa tuh yang Menteri Pendidikan baru kalau nonton. Kayak kita tuh bosen kayak belajar di kelas mulu. Gue mau tuh kayak belajar ya sama kayak dia, pindah-pindah kelas. Soalnya kan kayak view kelasnya juga sama dan kayak temen-temennya juga sama-sama terus. Jadi kayak bosen gitu, nggak ada peningkatan, nggak ada kayak feel yang baru gitu buat kita sendiri. New friends kayak gitu-gitu. Iya. Kalau gue banyak sih teman gue pejibun. Kayak gitu karena gue setiap kelas beda cuy, beda temennya. Tapi temennya juga beda tuh. Beda temen setiap kelas. Kan lu pindah kelas tergantung sih. Tergantung sectionnya sama, kadang ada yang sama, kadang ada yang enggak. Teman-teman gue rata-rata dari gue kasih tahu ya, di sekolah gue tuh rata-rata popularitas Vietnam, Cina, Korea. Dan temen dorm lu Vietnam. Roommate gue Vietnam. Gue pernah lagi tidur, enak-enak tidur, tiba-tiba gue kebangun gara-gara gue ngedenger dia lagi ngobrol sama temennya dia. Waktu itu gue tau ada nama dia, gue tau keganggu sama temennya jam 12 malam, jangan belum puasa. Ini anjing, siapa sih musik banget woy? Boleh nih. Sumpah nih anjing, ribut. Udah itu aja, mungkin sekedar info. Ini mungkin buat kalian semua yang sorry ada kucing nih. Ini kucingnya Ella. Dan sekedar info buat kalian semua, buat kayak ini anak kecil malah ngikutin anjing, jalan banget. Gak tau orang lagi syuting. Kesel banget gue. Jadi ada anak kecil depan rumahnya Ella pada gangguin anjing. Dan kayak
Dan mungkin itu aja info buat kalian semua. Jadi sebelum kalian kuliah atau sekolah di luar negeri, kalian mempertimbangkan dulu gitu kayak skill lu mampu kagak, kayak skill sama apa sih kalau ini mental lu sanggup nggak buat ngerjain semua itu. Soalnya kan di sana juga negaranya beda, kulturnya beda, pasti bakal susah lah, apalagi banyak teman-teman yang harus ditinggalkan di sini. Iya. Dan itu sih pasti sulitnya. Gue paling nggak bisa ini sih lebaran. Gue nggak lebaran cuy. Di sana nggak lebaran? Nggak. Gue nggak pulang sore. Sholat idnya gimana? Lalu sholat id sendiri udah. Sendiri lah. Sedih banget ya puasa juga. Puasa juga lebih lama kayaknya. Lama. Wah gila sih. Tapi kalau winter kan ada ini kan, apa sih daylight save gitu. Jadi jamnya tuh guru gue bilang lebih cepet. Iya lebih cepat. Jadi enakan winter, tapi nggak enaknya di musim dingin banget. Gue kalau pagi-pagi bangun biasanya udah menggigil duluan. Dan mungkin itu aja. Jangan lupa untuk cek IG-nya Ella lagi di sini dan subscribe. Oh my god. Followers tadi lebih banyak. Nggak dipromot, aduh 2 kali guys. Ya, ini kan part 2 cuy. Iya, part 2. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Yoi. Dan aktifkan tombol notification-nya agar kalian tahu video-video selanjutnya. Dan see you guys, bye.